Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan video fokus tahsin untuk senantiasa menghiasi hari kita dengan membaca Al-Quran. Pastikan setiap hari ada interaksi kita dalam membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Pada video ini kita akan masuk pada halaman yang ke-10, dimulai dari ayat ke-62 surah Al-Baqarah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mari sama-sama kita bahas bagian-bagian yang perlu kita jaga ketika membaca di halaman 10 ini, terutama berkenaan tentang huruf. Fokus kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengucapkan setiap huruf dengan fasih, jelas, dan tepat huruf yang kita ucapkan.
In, nun didengungkan. Innallazi, zi, ngalir huruf zal. Zi. Innallazina amanu wallazi, zi, wallazina ha, huruf ha, wallazina hadu, wan didengungkan. Wan nasara, sempurna tebal, soro. Sempurnanya huruf shad fathah adalah ketika gerakan rahang kita membuka. Wan naso, so. Perhatikan kalau rahang kita tidak membuka maka bunyi fathahnya tidak lepas. Wan naso, so. Wan nasoro, jangan. Wan nasoro. Dua harokat di sini pada huruf tebal fathah, maka gerakan rahang membuka. So. Tapi jangan sampai mundur. Kalau mundur nanti dia jadi tipis. Wan nasa, sara, jangan so, jangan sara, jangan buka saja. Wan nasara, wan nasara was-sabiina man amana billahi wal ya, sempurna tipis ya, baru waw, yau. Wal yau. Jangan dibaca wal yau, yo, jangan yau, tapi wal yau, wal yau. Wal yaumil akhir, huruf kha, khi. Wal yaumil akhiri wa amila, so, sempurna tebal, so. Wa amila salihan, tanwinnya disamarkan, salihan, falahum aje, qalqalahkan, aje. Je, jangan je, jangan ajruhum, jangan ajruhum. Ajruhum in, nun ketemu dal disamarkan, inda ro, sempurna tebal, inda rabbihim, wala kho, sempurna tebal, kho, jangan berubah jadi wala khaufun. Sini sering dibaca wala khaufun, jangan kha tapi kho. Kha kho, jangan, tapi kho. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, huruf zai tajam, za, yahzanun. Wa iz, alirkan, wa iz akhoz, kho sempurna tebal, akhoz. Di sini hati-hati jangan berubah jadi wa iz akhazna, akha, jangan akha karena sebelumnya huruf tipis lalu setelahnya juga huruf tipis, maka sering sekali nanti dibaca akhaz. Jangan akha, kha, jangan kha, tapi akho. Akho, setelah kho, huruf zal tipis. Ingat, huruf zal ini ada saudaranya, yaitu huruf zo. Di mana huruf zal tipis, huruf zo tebal. Karena sebelumnya adalah huruf kho tebal, maka jangan sampai dibaca zalnya ketika rahang masih di kho. Kenapa? Karena nanti ini akan berubah jadi huruf zo tebal. Huruf zo. Akhoz, wa iz akhozna, jangan akhoz tapi akhoz. Kho sempurna tebal, zal sempurna tipis, akhoz. Wa iz akhozna mitsaqakum wa rafa, sempurna tebal, wa, ro-nya wa rafa'na. Karena diapit oleh dua huruf tipis, sering sekali nanti ro-nya agak tipis. Wa rafa'na, wa ra, bukan ro. Wa rafa'na fawqakumut tura khuzu. Nah, di sini ada huruf zal berharokat dhammah. Sebelumnya huruf kho berharokat dhammah. Maka jangan dibaca zal ketika rahang kita masih di rahang khu. Nanti ini hurufnya berubah jadi zo yang berharokat dhammah. Perhatikan perbedaan bunyinya. Khu kalau tetap di rahang u, maka ini berubah jadi zo. Khuzu, bukan khuzu. Maka ini dijaga huruf zal tipis. Nah, kenapa sering sekali kita mengucapkan huruf tipis pakai rahang huruf sebelumnya? Karena memang kebiasaan kita sehari-hari di dalam huruf alfabet A, B, C, D, E sampai Z itu adalah tidak memperhatikan berkenaan rahang, di mana huruf konsonan setelahnya pasti diucapkan di rahang huruf sebelumnya.
Nah, maka kaidah itu tidak boleh digunakan dalam membaca Al-Quran. Setiap huruf di dalam Al-Quran terikat dengan kaidah tafkhim dan tarkik, tebal dan tipis. Jadi yang terikat bukan hanya huruf ro saja, bukan hanya lam, tapi semua huruf di dalam Al-Quran terikat dengan kaidah tebal dan tipis. Maka khuzu dibaca tipis, khu tebal, khu. Kalau huruf tebal berharokat dhammah, kita boleh langsung u karena memang dalam posisi rahang tebal. Khu, khu. Lalu huruf zal tipis, zu. Khuzu, khuzu ma atainakum. Ketemu huruf ba, dibaca samar mimnya. Atainakum, samarkan atainakum, samarkan ba dengan cara bibir tidak menempel. Biku atainakum biquwatin, lebur ke dalam huruf waw. Biquwatin waz, alirkan huruf zal tipis. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Huruf sa berharokat dhammah, su. Alirkan dari rahang tipis, su. Di sini ada huruf kaf berharokat dhammah, ku. Nah, kalau huruf kaf karena sifatnya adalah huruf syiddah, tidak mengalir, yang mengalir nafas atau percikan nafas, maka huruf kaf ini tidak masalah, ku, karena tidak berubah bunyi. Maka ukuran kita adalah pada bunyinya. Apakah bunyinya berubah atau tidak? Nah, maka kalau huruf sa ini, ketika kita bibirnya sudah u duluan, bunyinya berubah. Contoh, huruf sa, kalau u, maka ukurannya pada bunyi. Apakah bunyinya berubah atau tidak? Maka kalau sa, summa tawallaitum, didengungkan tawallaitum min. Nun ketemu ba dibaca dalam huruf mim dengan mim yang samar. Min ba'di zalik, huruf kaf disukunkan, munculkan sifat hamas, percikan nafas. Zalik. Falaula, huruf fa alirkan fa. Falaula fad, huruf dad fad, ada bunyi falaula fadlullahi alaikum wa ha tipiskan roh. Semua ha adalah tipis. Karena sebelumnya huruf ro tebal, maka jangan dibaca rahang ro. Nanti bunyi ha tebal. Roh, warahma, jangan roh, tapi warahma. Nah, ini ada dalam dalam basmalah contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ro sempurna tebal, ha sempurna tipis. Jangan dibaca di rahang ro, nanti hanya ikut tebal. Sini juga waroh, roh. Perbedaan bunyinya seperti apa? Kalau ha tipis, ha tebal, ha tipis, ha tebal. Sedangkan ha tebal itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Maka di sini ha jangan sampai muncul dalam bunyi tebal. Waroh. Hati-hati, gara-gara ingin menipiskan ha, lalu huruf ro-nya agak-agak tipis. Contoh warahma, jangan ra. Jadi di sini kita harus melatih ro sempurna tebal, ha sempurna tipis. Warohma, roh. Ro sempurna dulu, ro-nya tebal, ha-nya sempurna tipis. Warahmatuhu lakun, nun disamarkan, lakuntum minal kho, sempurna tebal, minal kho, jangan agak tipis. Contoh minal khasirin, minal kha, jangan minal khosirin. Walaqo sempurna tebal, walaqad, dal qalqalahkan de. Ingat, dalam pengucapan semua bunyi qalqalah jangan menambah bunyi hamzah sukun. Contoh walaqad, de, jangan de, walaqad.
Walaqad alim, huruf ain jelaskan a, tengah tenggorokan. Alimtumul ladzina, bunyi ain sukun na. Na'tadaw min, huruf dal sempurna tipis tadaw. Na'tadaw min, nun disamarkan, minkum fis sabti faqul, lam tipiskan faqul. Bunyi lam tipis bunyi lam tebal lam tipis di sini karena lam tebal hanya muncul di dalam pengucapan lafaz Allah. Faqul, lam tipis. Faqulna lahum kunu qiradatan, kiro sempurna tebal, qiradatan kha sempurna tebal, kha jangan agak tipis, khasiin, kha jangan, khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khal, lam tipis, wa ma khalfaha wa mau, ma sempurna tipis, wa mau jangan agak tebal, wa mau jangan, wa mau tapi wa mau. Wa mau'izatal lil muttaqin. Wa iz, alirkan huruf zal, iz mengalir bunyinya. Wa iz qala Musa liqau, sempurna qaf tebal dulu, liqau baru waw, liqau jangan agak tipis. Contoh liqaumihi, liqa qa jangan qa, liqaumihi, inna sempurna dengungkan, inna sempurna tipis, inna baru lam tebal. Nah, di sini baru boleh muncul bunyi lam tebal. Bunyi lam tebal itu lam tebal. Innallah. Nah, di awal jangan ikut tebal. Contoh innallah jangan, karena sering sekali gara-gara ingin menebalkan lam tiba-tiba rahang huruf sebelumnya ikut-ikut diucapkan di rahang huruf tebal. Nah, jangan, nanti huruf nunnya yang seharusnya tipis jadi ikut tebal. Innallah. Contoh kalau kita mengucapkan insyaallah. Nah, Allah jangan insyaallah jangan. Atau ketika kita mengucapkan lafaz Allah jangan Allah tapi Allah. A-nya tipis, lam tebal. Allah. Jangan juga memunculkan bunyi penghubung. Contoh Allah. Nah, jangan. Jadi bunyi A tipis, lam tebal. Allah. A sempurna tipis. Allah. Juga di sini na sempurna tipis. Innallah. Innallaha, ya hamzah sukun. Ya'murukum an halirkan tazbahu, huruf ha berharokat dhammah, bahu, hu. Jangan langsung bibirnya, nanti bunyi tipis tidak bisa dikeluarkan. Hu jangan, hu. An tazbahu baqarah, ha sukun di sini disukunkan dalam huruf ha tipis, baqarah, roh. Qalu atattakhidhu, huruf zal berharokat dhammah, zu. Atattakhidhu, jangan langsung bibirnya karena huruf zal nanti bertukar jadi zo kalau bibir kita langsung zo yang berharokat dhammah, maka atattakhidhu. Qalu atattakhidhuna huzwa, huruf zai juga karena sebelumnya dhammah, jangan langsung zai, nanti berubah jadi tebal. Sedangkan zai tidak ada yang tebal. Zai selalu tipis. Zu. Kalau perbedaan bunyinya seperti apa? Zai tipis, zai tebal, zai tipis, zai tebal, sedangkan zai tidak ada yang tebal. Semua zai harus tipis. Huzuwa. Qala a'udzu, huruf zal berharokat dhammah. Qala a'udzu. Nah, di sini
Huruf zal jangan dibaca ketika rahang kita masih au. A'udzu jangan. Nanti berubah dia jadi huruf zo. Ini sama ketika kita mengucapkan ta'awuz, huruf zal di situ tipis. A'udzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini juga jangan langsung mengeluarkan zal berharokat dhammah. Tapi tarik dulu rahangnya supaya zal mengalir dari rahang tipis. A'udzu. Kalau tidak ditarik, maka huruf ini bertukar jadi huruf zo yang berharokat dhammah. A'udzu. Jangan a'udzu. Qala a'udzu billahi an. Sini lam karena sebelumnya berharokat kasroh, maka lam di dalam lafaz Allah dibaca tipis. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalud, qalqalakan huruf dal. Qalud lana rabbaka, bunyi ba tasdid. Rabbaka yubay, tasdidkan huruf ya-nya, tengah lidah naik ke langit-langit. Yubayyin lana mahi, 2 harokat saja. Ma 2 harokat, ma hi 2 harokat. Qala dengungkan. Innahu yaqulu dengungkan lagi. Innaha baqaratul, lam tipis. Baqaratul la faridu, dengungkan. Faridu wala bik, huruf kaf hamaskan, ada percikan nafas. Wala bik, jangan kebanyakan. Contoh bik, jangan, sedikit saja. Bik, bunyinya padat, jadi percikan nafasnya itu padat. Bik. Karena kalau kita ngucapin ka juga tidak terlalu banyak. Ka, ki, ku. Kalau bunyi sukun itu adalah bunyi yang kita gunakan ketika mengucapkan huruf tersebut dalam kondisi fathah, kasroh, atau dhammah. Contoh, bunyi huruf sukunnya sin adalah s. Maka ketika dia berharokat fathah, bunyi huruf sin harus konsisten. Sa, kasroh, si, dhammah, su. Nah, ketika dia berharokat dhammah, jangan langsung u, karena nanti berubah bunyinya. Su. Nah, maka bunyi huruf kaf hamasnya jangan terlalu banyak, karena nanti kalau dia banyak bik misalnya, maka ketika dia berharokat fathah kita harus konsisten, maka harusnya membaca ka, ki, ku. Nah, kan tidak. Maka ketika bunyi kaf sukun, hamasnya percikan saja, percikan nafas. Bik. Wala bikrun awanun. Di sini tanwinnya ketemu huruf ba, dibaca dalam huruf mim. Awanun baina zalik. Hamaskan huruf kaf, sukunkan, ada percikan nafas. Baina zalik. Faf'alu ma tu'marun. Hamzah sukun, tu'marun. Qalud, qalqalahkan huruf dal. Qalud lana rabbaka, bunyi ba tasdid. Rabbaka, jangan berubah jadi huruf p. Rabbaka, jangan rabbaka. Supaya tidak berubah jadi huruf p, dalam menutup bibir jangan terlalu kencang, karena nanti kalau kita kencangin bibirnya ditutup, maka huruf ba tasdid ini akan berubah seperti huruf p. Rabbaka, sedangkan huruf P tidak ada di dalam Al-Quran. Rabbaka yubay, tasdidkan huruf iya-nya, tengah lidah naik. Yubayyin lana ma launuha, 2 harokat saja. Qala dengungkan. Qala innahu yaqulu innaha baqo, sempurna qaf tebal. Innaha baqo, jangan agak tipis. Innaha baqara, qa, jangan qa tapi ko. Innaha baqaratun. Sini tanwinnya ketemu shad. Praktis karena shad tebal,
sebelumnya dhammah, maka ini satu rahang. Innaha baqaratun saf. Satu rahang tidak perlu ditarik karena memang kita akan mengeluarkan bunyi ikhfa yang tebal. Innaha baqaratun safra'u faqi'ul, lam tipis, faqi'ul, jangan ditahan. Faqi'ul launuha, tidak perlu faqi'ul launuha, tidak. Faqi'ul launuha tasu, huruf sin berharokat dhammah. Sur, alirkan dari rahang tipis baru maju. Su, tipis dulu maju. Su. Tasur, ro tebal, tasur, karena sebelumnya dhammah maka biarkan saja di rahang dhammah. Tasurrun, dengungkan tipis. Tasurrun nazi, huruf dha selalu tebal, berharokat kasroh, maka cara mengucapkannya zi. Tasurrun nazirin. Alhamdulillah, demikian pada kesempatan ini untuk video fokus tahsin. Mari sama-sama kita rutinkan untuk senantiasa menghiasi hari kita dengan membaca Al-Quran, dan pastikan ketika kita membaca Al-Quran benar-benar menggunakan kaedahnya huruf Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran menggunakan kaedah huruf di luar Al-Quran, dimana kalau kita menggunakan kaedah huruf A, B, C, D, E di dalam membaca Al-Quran, maka kita akan menghilangkan satu kaedah yang sangat penting, yaitu berkenaan tentang tebal dan tipis. Karena huruf-huruf di dalam vokal A, B, C, D, E sampai Z itu tidak kenal dengan kaedah tebal dan tipis. Contoh, kita bisa mengatakan saya mau beli susu, saya mau beli susu, saya mau beli susu, sama saja. Tapi di dalam membaca Al-Quran, semua huruf Al-Quran itu terikat dengan kaedah tebal dan tipis. Dan ini salah satu yang sering diabaikan, di mana kaedah berkenaan tentang tebal tipis ini sering tidak diperhatikan. Maka pastikan kita senantiasa menjaga keaslian Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita cukupkan pertemuan kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.